datang. Selamat datang. Di tadi. Oh, punten medongkap euy. Kang Aldan, iya, heula pisang gorengna Iya, enak. luar biasa. Obet tinggal pisang goreng. Kopi panas yang tihang hoy. Oh, pihawe ya. Tihang hoy. Ya Kang Aldan. Pas kami ya dongkap ke dia. Abdi teh ditabuh. Maghrib. Oh, maghrib. Pantipna teh ieu cenah terus meser lapakan kucing. Heeh, medongkap. Ai teh salah meser cenah kalapakan anjing. Kan ada kucing teh tong padu wae masih yang dahareun teh. Kudu jeung naon atuh? Mun jeung lauk asin matak ti budugeun. Oh, teh. Pantesan tara aya nu saranengeun Makana asin anu nya. Heeh. Beres sabun mah bersih. Kacau. Macam asin matak buduk. Nah, cing. Nah. Nah, Tadi pertanyaan nah mun ucing dibere lok asin matak buduk. Nah, ayo kunaon? Asin. Karunya sebenarnya walin matak buduk ieu. Naon? Gagarona teu boga leuweun ese. Nah. Udah disambelan. Jadi sambelan. Tah gitu. Kurang nikmat itu. Nah, di sini ada Aobet, kemudian ada Ahamdan. Obet saudna bade janten kepala sekolah. Tos jadi atuh tos janten. Tos Jangan dilantik. kepala sekolah. Abdi teh sebagai pasukan beliau sekarang. Tos dilantik. Alhamdulillah. Pakai gitu kumaha atuh. Anak kemarin teh si Pandukri teh ngobrol iya cenah aya guru gondrong cenah. Oh iya. Guru gondrong teh berarti nu ieu diobrolkeun Iya, Pak Ben. Karena akhirnya dongkap ya. Berarti orang kudu galondrong, mun galondrong jadi kepala sekolah. Kali kepala sekolah. Sekarang cari yang gondrong. Nah, ini kan kalau tidak gondrong di bawah kepala sekolah. Kalau saya mau gondrong tapi yang gak jadi sekarang tuh gak tahu kendala apa dia. Wah, anu digondrongkeun anu ieu jeung eta. Justru kalau saya piara kumis tuh yang kumis panjang, yang ini semakin botak. Makanya saya suka habiskan kumisnya supaya ini bertahan, tidak semakin memendek. Ini teori apa ini? Teori apa? Deket tambah herang. Sulit kalau kita punya tarang lega tuh. Yang pertama ketika motret di kamera, Cantik. pantulan cahaya jadi tidak jelas. Betul. Nah, terus mohon dita. Selain ti pantulan Yang paling bahaya tuh kameranya. kunaon kamera. Kameranya bisa jadi Efek tarang. efek tarang tuh klise. Jadi Pak Adu merenya. Pak Adu. Noise lah jadinya. Noise. Makanya memang cocok disebut sebagai musuh fotografer tuh ya. Kacau ya. Tapi ini kan perspektifnya dari kita. Dari kita. Nah, sekarang kita tanya sama Obetnya nih. Oh, iya. Kenapa? Kan beliau sudah jadi guru nih sekarang. Harus gondrong. Biasanya ini mah ya, biasanya guru tuh tidak gondrong. Gitu. Ini kita ngomongin apa aja ya? Boleh lah bebas. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya Oh, bahwa iya. saya teh bukan jadi kepala sekolah. Tapi bapaknya Bapak kepala sekolah. Jadi saya tetap jadi guru, jadi wali kelas dan nanti pembina OSIS juga mungkinnya ini. Di SMP kan harus kesiswaan. Jadi sekolahnya di mana? sekolahnya di Sekolah Lini Masa. Sekolah ini masa. Karena alhamdulillah tahun sekarang buka SMP. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya di SD sekarang dimutasi ke SMP. Ini perlu diketahui juga ya bahwa sekolah Lini Masa itu salah satu sekolah di Kuningan yang mana sistem atau metode belajarnya itu beda dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya. Kenapa beda tuh? Karena kalau sedikit yang saya tahu gitu ya, itu lebih mengedepankan ke pembentukan karakter kalau tidak salah ya. Benar nggak sih itu? Betul, memang itu tujuan utama kami sih itu. Tujuan utama kami memang pembentukan karakter yang nanti dikemas dan diolah dengan mapel-mapel lain, tapi tujuannya adalah karakternya. Nah, gitu. tapi yang saya dengar nih, sekolah lini masa itu juga kaitannya dengan sekolah alam. Nah, Ya. Bagaimana tuh? Sebetulnya Lini Masa itu bukan pure sekolah alam. Sebetulnya Lini Masa itu sekolah holistik ya. Sekolah holistik, ya. menyeluruh berarti. Menyeluruh ya. Paradigmanya mungkin itu. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa itu sekolah alam. Sebetulnya kita konteksnya dengan lingkungan. Lebih tepatnya ya, ke Lebih lingkungan. tepatnya ke lingkungan. Jadi segala apapun pembelajarannya, mau numerasi, mau literasi segala macam harus dikontekskan dengan Basisnya ke lingkungan. Keren banget. Karena menarik begini ya. Ini mah saya sekilas gitu ya.
Jadi menarik nggak teh? Ngajarkeun budak tentang ekosistem misalnya. Budak teh diajak ke sawah. Terus sok aya naon cenah di sawah. Oh iya ya tutut, aya naon deui? Oh iya ya cacing. Aya naon deui? Aya ieu terus aya naon deui? Aya tanaman, cenah aya padi kieu-kieu. Tah eta teh dibedah cik fungsi ieu kenaon, fungsi ieu. Akhirna bener teu usah nerangkeun kieu budak teh cepet ngerti. Tapi mungkin lambat laun dengan adanya materi seperti ini akan hilang sawah. Sehingga kan minimal anak-anak udah langsung tahu nih sawahnya bentuknya gini. Nanti kan lama-lama sawah itu ada di YouTube aja. Betul. Atau ada di ensiklopedia apa tuh? Ya kan? Nah, tapi kita tanya lagi nih, kenapa sih misalnya anak-anak tuh memang basis lingkungan nih. Iya. Kita lihat konten-kontennya kemarin tuh anak-anak diajak ke sawah. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiki untuk mengenal ada apa saja di sawah. Nah, kira-kira tujuan utamanya apa sih sebetulnya? Sebetulnya tujuan utamanya adalah mempersiapkan anak untuk lebih menghargai ke lingkungan. Karena mungkin sekarang itu kan modal anak itu harus punya akhlak yang baik. Jadi untuk kehidupan sehari-hari itu nanti akan bersentuhan langsung dengan lingkungan. Maka dari itu kita pupuk dari sejak dini untuk lebih menghargai. Karena di di P5 ataupun profil itu kan ada akhlak kepada lingkungan, kepada alam gitu ya, kepada Tuhan, kepada manusia. Ya, itu yang menjadi tujuan-tujuan utama kami itu. Makanya apalagi nanti untuk tahun depan itu tahun ajaran baru untuk SD Lini Masa dan SMP itu topiknya kalau kemarin Ciremai ya, itu besok climate change atau perubahan iklim. Keren. Tapi ngomong-ngomong soal iklim ya, itu dulu terkenal sekali ya lagunya itu kalau tidak salah lagu apa? Oh yang mana? Itu yang suci dalam bumi gitu ya. Suci dalam bumi. Bisa dinyanyikan? Bisa. Aduh, saya takut Bapak dosen tuh langsung komen nih. Nanti takut ada yang nelfon. Nanti kalau lain Halo. Terus itu asik tuh ya memang. Iya bagus. Wah, luar biasa ya. Tema yang pertama itu tadi tentang gunung. Cermai. Cermai. Tapi Ciremai di sini ada pohonnya juga loh. Ada pohon cermai. Buahnya juga ya. Ya. Oh, itu cermai ya. Ya. Sekarang ke perubahan iklim. Kenapa sih sampai segitunya nih? Karena memang iklim hari ini gitu ya udah mulai berubah karena mungkin tidak bisa terbaca cuaca seperti hujan kayak gitu juga sudah susah untuk diprediksi. Mungkin karena banyaknya industrialisasi dan pemanasan global seperti itu, anak-anak ya harus setidaknya mengetahui tentang perubahan iklim ini. Karena perubahan iklim ini akan mengaitkan ke segala hal, ke ekonomi pastinya ya, terus ke budaya juga pasti nanti akan ngaruh ke budayanya, terus ke misalnya ke lingkungan pasti itu akan Maka penting ini kita harus memiliki ini sama guru keterampilan. Guru baru di Lini Masa ini. Masya Allah. Caw ya. Sekarang dia udah nggak istiqomah lagi. Sudah nggak istiqomah lagi. Jadi kenapa akhirnya sangat penting pembelajaran iklim di sekolah itu? Yang pertama, sudah tidak banyak anak-anak bahkan remaja yang mungkin tidak pernah ke sawah sekarang. Pada akhirnya kita kehilangan tukang nyadap, kita kehilangan petani, kita kehilangan siapapun, dan akhirnya sawah itu akhirnya bisa jadi hilang seperti itu. Nah, sangat penting menanamkan hal dasar berupa ilmu pertanian yang memang itu menjadikan keterampilan dasar bagi anak-anak. Sebab apa? Sebab dengan keterampilan dasar itu mudah-mudahan ya Pak Aryan, anak-anak itu bisa hidup secara mandiri nanti ke depannya. Kita lihat perkembangan pertanian di luar Patip atau Akiki. Baru nyapek. Jadi kalau di Indonesia kan sebut saja masih seperti ini pertanian ya. Kalau di luar kan dengan tiadanya lahan-lahan pertanian untuk menggarap, tapi mereka bisa mengakali walaupun di ruang sempit masih ada pertanian dan lain-lain. Itu harus dipelajari jadi hal dasar. Nah, bayangkan kalau petani sudah mulai tidak ada. Tidak mau menjual gitu. Bayangkan jadi ingat lagu saya. Bayangkan apa lagi? Bayangkan apa sih? Kita harus membayangkan bagaimana jika petani-petani sudah mulai tidak mau memikirkan orang lain. Jadi misalkan saya petani nih, punya lahan banyak, punya padi, punya segala macam. Saya nggak mau jual tuh.
bahan baku saya. Kalau sudah seperti itu, orang-orang yang tidak bisa pertanian pasti akan kelaparan. Iya. Akhirnya bisa jadi monopoli nanti Nah, ya. bisa jadi seperti itu. Bahkan nanti kita mau beli barang di mana kalau di pasar tidak ada bahan-bahan pertanian. Berarti di online susah ya. Susah. Seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Pak. Ada 2 kasus nih, ada 2 kasus contoh ya. Sekarang kalau panen raya misalnya lagi panen raya, Padi ya. panen padi. Sawah. Ada hal yang paling sulit itu mencari orang untuk bantu kerja. Iya. Mencari orang bantu Untuk kerja untuk panen kayak gitu. Jadi berebut karena memang yang pertama regenerasi. Regenerasi udah jarang yang mau menyentuh mungkin ranah-ranah pertanian. Terus yang kedua ada suatu sistem yang mungkin mematikan petani. Salah satunya misalnya di daerah hulu ya. Tunggu sebentar Pak. Sebelum dilanjut kita ada kiriman. Nah ini. Ini sponsor. Mie dia bae. Iya. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Pakai L. Iya. Lanjut. Kalau Lanjut. pakai L jadi Ulah pakai K. Oke. Ada salah satu contoh yang mematikan petani, misalnya di daerah hulu ya. Hulu ini yang hulu. Oh, di daerah hulu, di daerah pegunungan. daerah pegunungan maksudnya. Harus Oh, lebih jelas. benar. Emang dengan Pak Kiki mah harus lebih jelas. Hulu ya. Ini sambil Waduh. makan varian. Siap. Ini makasih ya Ibu. Makasih Ibu. Ibu negara. Ini. Terus Pak. Ada kasus di daerah pegunungan yang sedang saya riset dengan teman-teman itu. Jadi ada banyak tadinya pertanian sayuran. Nah, karena banyak pembangunan masif di pegunungan untuk misalnya bangun hotel, restoran, rumah makan dan segala macam. Nah, bagaimana cara investor datang itu adalah mematikan petani yang ada. Iya, ini bahaya Yang juga pertama sih, berat nih. mungkin dari soal air. Zaman dulu air subur di kaki gunung, tapi ketika ada banyak bangunan masif, itu airnya tuh tidak terbagi ke warga ataupun ke pertanian. Jadi fullnya banyaknya itu paralon itu Malah ke hotel, ke bangunan-bangunan. Meskipun ada yang nyerelek kali ya. Ada juga berebutnya juga susahnya. sedikit sekali. Nah, Masif ya. jadi mau tidak mau itu petani itu kebingungan. Ini lahan saya udah nggak produktif. Nah, dari ketidakproduktifan itu Ngeri. malah diiming-imingi, ya udah jual aja. Ke saya. Nah, Iya, gitu, jual aja. Jadi mereka dijual dengan uang sedemikian, terus tapi tidak bisa produktif lagi untuk bertani. Nah, itu kasus yang sangat Terus, ini juga sih ya. Sekarang itu kalau lihat anak-anak tuh ya ngambil jurusan sekolah seperti itu ya. Pola pikirnya memang lebih banyaknya ke industri-industri sih ya. Padahal itu kalau ngambil jurusannya kayak perikanan, pertanian gitu ya. Saya jurusan agronomi ini pertanian nih. Iya, makanya nih saya nih resep nih yang ngobrol sarang Pak Hamdan ya. Kan hari di kita itu masih banyak ini ya. Lahan pertanian yang memang harus diolah. regenerasi gitu. Nah, jadi generasi muda teh harusnya berpikir kanu lahan pertanian tehnya dipelajari deui gitu kan. Tapi gini, nih, ini kan luar biasa nih. Visi misinya udah jelas. Intinya bagaimana kita mempertahankan yang sudah disiapkan oleh leluhur kita kan gitu ya. Nah, ini kan kalau bicara dari Pak Hamdan, dari Pak Rian itu ini tujuannya mulia dan berat sebetulnya. Jangankan orang-orang yang seperti kita gitu, bahkan para ahli ini kayaknya agak berat melihat seperti. Nah sekarang, Kayak Bang bala-bala. oh paham. Bala-bala beda ya mah lainnya. Cocok di Domain lain bala-bala. Nah Dan manjung sekarang, cowok goreng, Be. nah sekarang itu kan anak-anak yang kita olah nih, sepenting itukah, ya kan? Maksudnya menakutkan itukah sehingga kita harus memulai dari landasan, yaitu dari anak-anak sejak dini. Nah, memperkenalkan ke anak-anaknya seperti apa tuh? Kan tadi hanya mengenalkan sawah. Nah, sebenarnya biar mereka minum dulu aja Pak. Itu udah kebesekan itu. Kacau. Sebenarnya tahapannya seperti apa kepada anak-anak? Apakah langsung nih ada masalah besar nih gini atau gimana? Ada tahapannya. Semester kemarin saya dengan anak-anak kelas 4 tuh kolaborasi dengan kelas 5, kelas 6 dan kelas 3 juga 4 kelas. Saya tuh belajar tentang ABC ketika Cirema itu.
Jadi jangan dulu ke dampak. ABC itu apa tuh? Abiotik, Abiotik, biotik sama kalter. Oh, Kalter. singkatan berarti ini ABC-nya. Bukan sirup, awas. Anda mau ngomong sirup saya yakin ya. ABC Bukan sama mie. baterai, juga bukan. Bukan baterai. Karena itu buat landasan ya, penting itu anak-anak mengenal hal itu. Sebentar. A, apa tadi? Abiotik. Abiotik apa? Nah, Saya jadi belum tahu nih. abiotik itu kan jadi ya hal-hal yang misalnya nggak bisa di Komponen yang tidak hidup. tuh bisa Contoh? Tanah, Tanah, batu. batu, betul. Matahari. Jadi sumber-sumber yang memang terkesannya mati, tapi padahal itu sangat penting. Oke. Terus Biotiknya kan ada flora fauna juga kan. biotiknya adalah flora fauna, makhluk hidup. Makhluk hidup gitu ya. Nah, terus kalternya bagaimana cara budaya untuk menjaga lingkungan itu? Karena memang leluhur kita tuh menjaga alamnya tuh sangat baik sekali gitu, dan itu memang harus Yang sekarang lagi di ini Pak Gubernur ya. Ya. Bagaimana manusia lebih menghargai lagi alam, bagaimana manusia itu betul-betul hidup bisa berdampingan dengan alam gitu ya. Nah, ini kan sedang digalak-galakannya tuh sekarang rame. Tapi yang perlu sangat ditumbuhkan itu rasa cinta dulu. Rasa cintanya aja dulu. Yang harus ditumbuhkan tuh, sebab memang dengan rasa Cinta, cinta ya. anak-anak Seperti kepada lagu juga lingkungan. cinta ya? Nggak, cinta juga. Cinta. Yang mana itu lagunya? Memang tidak bisa direkayasa gitu bukannya? Lagu naon sih? Ayat Kamil Malik. Astagfirullahaladzim. Itu jadul. Nah, ketika saya di pertanian, di jurusan agronomi, awalnya memang kan bukan ke sana. Awalnya saya ikut kebangunan untuk di SMK 3. Cuma memang karena maksudnya kurang cocok, akhirnya pindah ke pertanian. Di sana memang Bangunan itu kalau lagi tidur jadi bangun. itu Ya. bangun itu. Jadi memang dibangun. lukis arsitek seperti itulah. Nah, ketika saya di agronomi, awal mula yang dikenalkan polanya itu memang kita harus punya rasa peduli dulu yang kuat terhadap sebut saja lingkungan pertanian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki rasa suka atau rasa peduli terhadap lingkungan, baru kita mengenal dasar-dasar pertanian. Yang pertama mungkin belajar membedakan beberapa jenis tanaman. Yang pertama tadi mirip lagu ya. Oke. Yang pertama gitu ya. Tapi kan Pak Hamdan menumbuhkan rasa cinta itu bagaimana caranya, terutama kepada Ya. anak-anak nih. Untuk menumbuhkan rasa cinta itu ya memang kita harus terjun langsung dan melihat langsung secara real lingkungan yang ingin kita Berarti kan cintai. pendampingan kita nggak boleh lepas kepada Makanya anak-anak. memang pendampingan kita ketika kita bisa mengajak anak-anak ke sebuah lingkungan yang sebut saja seperti itu salah satu awal mula anak dikenalkan bahwa lingkungan ini akan jadi tempat hidup kalian. Kalau sudah punya itu, saya pikir penumbuhan rasa cinta itu bisa ditingkatkan sehingga nanti ketika kita belajar tentang lingkungan, apapun itu bentuknya, akan sangat bisa masuk kepada anak-anak. Itu dasarnya. menambahkan juga dengan seperti itu, kami juga sebagai guru kita tidak bisa berjalan sendiri gitu ya. Jadi Kolaborasi berarti ya. perlu juga kolaborasi, dan memang kolaborasi ini perlu juga praktisi-praktisi yang di bidangnya. Di bidangnya waktu itu juga ketika tentang culture dan budaya dan bagaimana cara merawat, anak-anak juga diajak hiking ke Sagarahiang. Di sana ada sepuh tokoh yang namanya Mang Uka Tablo. Anak-anak senang di sana. Ketika budayanya juga bagaimana cara masyarakat adat memelihara alam ke Paseban waktu itu. Terus ketika faunanya ada praktisi orang Ciawi itu konservasi harimau Jawa dan segala macam, ada Pak Didik. Nah, setelah anak-anak mendapatkan inputan itu semua dari berbagai sumber gitu ya. Sumber itu yang di Cirebon. Ya, yang bisa. Nah, jadi baru anak-anak belajar realita. Realitanya waktu itu belajarnya apa? Yuk kita main ke daerah hulu, apakah benar nggak sih sesuai dengan teori? Hulu lagi ya. ini Nah, dibahas. ke daerah pegunungan lah ya. Ketika main ke sana, silakan kita metodenya seperti apa untuk mencari data. Kita wawancara anak-anak, wawancara ke berbagai profesi, ke peternak, ke warga, ke petani, tentang misalnya bagaimana sih perkembangan tentang pertanian hari ini dengan adanya pembangunan masif seperti itu. Jadi dengan praktisnya langsung lah ya. Langsung. Jadi karena saya barangkali sebagai guru hanya menjelaskan saja tapi realitanya berbeda gitu. Makanya yuk anak-anak langsung ke sana aja gitu. Nah, kan sekarang yang udah kolaborasi nih dengan praktisi, dengan orang-orang yang memang terjun di situ.
termasuk kita sebagai gurunya. Nah, bagaimana dengan peran dari orang tua? Terkadang gini kan kebiasaannya, ketika kita sudah cukuplah baik di sekolah, tapi ketika di rumah ada laporan, ini budak tara kieu, sementara di sekolah gitu. Adakah semacam jalan, semacam cara bagaimana hal yang sudah dibentuk di sekolah ini tidak lepas juga di rumah? Apakah ada semacam pola untuk wali murid berkolaborasi dengan kita, dengan guru di sekolah? Tentunya kita selalu berkolaborasi ya dengan orang tua dalam segala kegiatan itu, walaupun misalnya enggak langsung ikut terjun langsung ketika kegiatan. Kita selalu meminta bonding juga ke orang tua bahwa bonding ini ya kalau rambut kritik panjang di bawah. Setrika ya. Minta apa namanya kerjasama lah. Makanya masuk ke lini masa itu yang diwawancara itu bukan anaknya, tapi orang tuanya. Luar biasa ya. Bisa bekerja sama enggak nih? Satu visi misi enggak dengan sekolah gitu. Karena memang pembelajaran itu kan yang paling lama itu di rumah bersama keluarga dan lingkungan. Di sekolah paling cuma 4 jam atau 5 jam. Itu kan enggak cukup ya. Kan ada istilah madrasah yang paling utama itu adalah rumah, baiti. Betul. Makanya Jadi bangunlah dari rumah dulu nih. Makanya betul tadi ada wawancara dulu dengan sekolah siap enggak nih orang tuanya. Oke, bagus. seperti itu. Ada tambahan dari Pak Hamdan? Ayo minum. Betul lah, santai. Nah, ya jadi perlu diketahui ini sekolah lini masa ini luar biasa. Visi misinya sudah sangat jelas. Tinggal kita dukung, kita support sebaik mungkin. Ya, semua sekolah juga sama lah. Artinya punya tujuan yang baik. Hanya terkadang kita agak abai terhadap lingkungan yang kecil atau yang sedikit aja atau yang dekat. Kita terlalu luas untuk melihat Korea Selatan, melihat negara lain. Sementara negara kita ini atau tetangga kita ini atau lingkungan rumah kita itu butuh perhatian yang lebih. Itu kan sebetulnya. Dan inilah mungkin ya punten ini mah ya punten gitu. Oh, ini Mang Cuy nih, Mang Cuy. Ya mungkin orang tua juga harus lebih bijak lagi ya bahwa anak itu tidak harus istilahnya identik dengan prestasi nilai rapot sekian matematikanya sekian, bahasa Inggrisnya sekian. Tapi yang paling penting makan tadi ya, bagaimana etika adabnya itu di lingkungan keluarga, masyarakat. Nah, seperti itu mungkin ya. Kalau saya melihat manusia itu sama seperti tanaman, sama seperti hewan. Hewan punya beberapa jenis. Ada babi, ada monyet, ada segala macam. Tumbuhan juga ada beberapa jenis. Kucing juga banyak. Ya, kucing. Tumbuhan ada beberapa jenis dan itu beda-beda fungsi. Nah, Abdi pikir dengan bentuk manusia makhluk seperti ini juga, saya pikir itu sudah ada praktisinya. Maksudnya teh, saya mungkin kalau di tumbuhan jadi tanaman jeruk, Akiki mungkin kalau di hewan jadi hewan apa misalnya. Artinya memang segala sesuatu hal ketika kita lahir itu sudah memiliki keberbedaan masing-masing. Ada yang jadi batu, ada yang jadi air. Nah, akan sangat kurang bagus jika kita sebagai orang tua menyuruh anak yang notabene-nya dia adalah seorang hiu, tapi dia harus naik ke atas pohon. Jadi memang pentingnya kita mengenali potensi anak-anak itu sendiri supaya nanti memang kita tidak bisa memaksakan kehendak ya kepada anak-anak ya, akhirnya mereka tetap jadi diri sendiri seperti itu. Nah, ini ada hal lagi menarik nih, Mas Hamdan, Kang Hamdan, Pak Guru Hamdan. Ini menarik, Pak Guru Hamdan itu pernah ngajari anak-anak ya. Wah, kamu pura-puranya bangun tidur, sokta, selimutnya, bantalnya segala macam. Anak itu diajarkan bangun tidur, beresin ini ya. Nah, itu tujuannya ya. Saya ingin ajarkan hal sederhana. Hal sederhana itu hal yang sering dia lakukan di kehidupan sehari-hari. Kita kadang melihat Gunung Ciremai terlalu jauh. Ya. Hingga akhirnya kita melihat segumpal segitiga berwarna biru. Ya. Hijau atau ada yang hijau. Tapi ketika kita dekati hal-hal yang jauh itu, di samping kita masih ada hal-hal yang lain. Nah, sebenarnya pola manusia itu ketika di rumah itu sudah terpola, termasuk anak-anak dari bangun tidur sampai dia mandi, sampai akhirnya dia minta salam ke orang tua, sampai akhirnya pulang kembali dan tidur. Itu harusnya kita garap sebaik mungkin. Itu yang penting. Karena
kalau kita garap sebaik mungkin hal-hal yang sederhana tersebut, minimal ketika dia melakukan hal yang sederhana dia bisa melakukan sebaik mungkin. Nah, daripada pada akhirnya kan banyak seperti ini, Aki. Kita sudah berkontribusi di luar, memberikan solusi keluar. Cuma ketika pulang ke rumah malah jadi frontal kepada orang tua, malah jadi kontra kepada orang tua, malah jadi karakter yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang tua. Artinya kan memang hal-hal dasarnya mungkin tidak terpola kalau kata saya. Nah, tujuan saya mengajarkan hal-hal dasar itu untuk membiasakan supaya jadi lebih baik itu ya memang seperti itu, supaya memang anak-anak khususnya apa yang dia lakukan bisa memaknai kenapa sih saya harus seperti ini, kenapa sih saya seperti itu. Kalau saya dulu ngajar di sekolah yang sebelumnya, saya lebih ke mengajarkan bagaimana anak-anak harus bisa menyelesaikan minimal masalah kecil untuk dirinya sendiri. Waktuku kecil. Ada lagunya dan ada lagunya, waktuku tolol. Waktuku kecil, waktuku tolol, kita tahu apa yang nongol. Kacau. Nah, jadi memang hal-hal itu diajarkan ya, dikenalkan kepada anak-anak bahwa anak-anak nih, kalian sekarang berperan sebagai siswa. Berarti apa yang harus dilakukan? Paham tidak hak dan kewajibannya? Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak nanti setelah ini kalian akan berperan sebagai anak di rumah. Apa tugasnya? Apa haknya? Ada apa kewajibannya? Anak-anak setelah dari rumah, anak kamu akan menjadi teman orang lain. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, hal-hal dasar itu kalau dibina dengan baik, saya pikir keidealisan pikiran kita itu berubah. Kalau tidak diimbangi dengan penguasaan hal dasar, takutnya jadi intelektual genit. Betul. Ya, jadi makanya penguatan hal-hal dasar itu sangat penting supaya nanti ketika dia berbicara sesuatu apapun atau memberi solusi apapun sudah tahu hal dasar dan menguasai hal itu. Takutnya ada sebuah lingkungan ekonomi yang sebut saja itu sudah maju lingkungannya, sementara anak kita atau anak didik kita tidak tahu bahwa lingkungan itu sudah maju secara ekonomi, dia memberi solusi kepada lingkungan tersebut berkaitan dengan bukan hanya mengkritik. Bukan hanya mengkritik, malahan takutnya seperti itu. Pada akhirnya mematahkan kamar ya atau seperti apa. Itu takutnya seperti itu. Itu takutnya seperti itu. Makanya hal dasar itu perlu digali. Digali itu dalam artian kalau di pertanian mungkin kita kenalkan dulu cangkul. Cangkul itu bentuknya seperti ini, cara megangnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nanti kalau kamu bicara cangkul tapi tidak tahu. Enggak, maksudnya kalau kamu bicara tentang bahwa nanti kalau sawah tidak ada kita tidak akan pernah mendapatkan apapun misalkan, tapi tidak pernah tahu cangkul, tak pernah tahu membiasakan bagaimana menggunakan cangkul dan koren, tidak bisa membedakan antara koren, arit, ejeng, gobang. Padahal itu fungsinya beda-beda. Beda-beda. Makanya memang sangat penting kita kenalkan dulu hal dasar sampai dia menguasai itu. Nanti kita hadapkan pada sebuah masalah yang terjadi di sebuah lingkungan. Itu mungkin kalau dari saya. Nah, mantap. Berarti kan nih anak sudah diberikan semacam fondasi lah. Pemahaman-pemahaman mungkin bagi kita ini terlalu dini. Tapi penting memang dari sejak dini. Justru itu harus dari dini itulah ya. Sekarang setelah anaknya sudah kita perkuat nih, adakah kan tadi sudah kolaborasi dengan yang lain lah termasuk orang tua. Adakah sesi tertentu dengan orang tua bahwa misalnya teman-teman ini sudah memberikan motivasi, memberikan pembelajaran ke anak-anak begini. Adakah misalnya pemantauan itu supaya terus continue di rumah? Adakah semacam parenting lah terhadap wali muridnya, orang tuanya, sehingga apa yang dilakukan oleh si anak ini pun diawasi juga oleh orang tuanya gitu maksudnya, di rumah gitu maksudnya. Ada nggak? Kalau saya melihat itu di lini masa mungkin Parian lebih paham ya. Kalau saya ketika di sekolah lama itu memang setiap orang tua memiliki visi sendiri untuk anak-anaknya. Kadang memang ikut campur lah, sebut saja seperti kalau kasarnya ikut campur berkaitan dengan masa depan anak-anaknya, ingin jadi A, ingin jadi B. Apakah salah? Tidak salah sebenarnya. Itu memang mimpi-mimpi
Kita belajar di rumah. Nah, ya selama ini juga lini masa di SLK itu dengan Najwa Shihab di sekolah kita juga sering memberikan materi-materi ya, walaupun misalnya tidak datang langsung tapi kita via Zoom atau apa gitu ya. Nah, tapi di sekolah juga akan diikuti dan dikemas dengan orang tua sebaik mungkin gitu, sesuai dengan yang misalnya dari Najwa Shihab sampaikan, terus dari sekolah seperti apa. Nah, nanti orang tua harus ikut kerjasama. Dan Tapi iya, Ngomong-ngomong, ini ya sekolah lini masa itu ya, ini pernah nggak dijadikan referensi Role model. atau dijadikan model atau dijadikan studi banding lah, nah, untuk misalnya sekolah-sekolah lain atau sebaliknya lini masa mencari role model untuk program lini masa, kan bisa aja gitu. Studi banding segala macam. kalau kita studi banding ya, juga kita mencari role model juga ya. Kita sering melihat juga belajar bareng gitu ya dengan sekolah Cikal yang ada di Jakarta. Sekolah Cikal namanya. Sekolah Cikal itu punya Najwa Shihab. Kemudian yang di Bandungnya ada Semi Palar, dan itu sekarang sedang pelatihan. Wah, luar Dengan biasa ya. Semi Palar itu sedang, dia di Bandung punya program bagus, sekolah Semi Palar. Dia punya program untuk membentuk apa ya namanya, belajar bareng-bareng lah guru, dan dia ke Kuningan bekerja sama dengan dinas pendidikan, dan dia mengambil sampel-sampel sekolah-sekolah yang dari Cilebak, Cipedes, Ujung Cininggu, lah, ujung Kuningan terus berarti ya. dari Cimara itu Lembur Siilok, Cibimbing ke sana. Cibimbing, Oh iya. dari wetan dari kalernya itu dari naonnya lupa, Jalaksana Pasawahan. tadi itulah. Dari kidulnya ada dari Dharma, dari Cibimbing, kulonnya itu ada Cikijing. Bukan, paling mentok itu Dharma, Cisantana. Oh, Santana. Kalau dari kulonnya Cisantana. Itu sekarang lagi pelatihan bareng. Perwakilan, tapi perwakilan itu harus tetap berkelanjutan, diedukasi ke guru-guru lain. memang harus berkelanjutan ya. Nah, kita dulu juga pernah bekerja sama untuk studi banding ya. Untuk studi banding guru-guru yang sebelumnya juga ke Salam Jogja, itu Sanggar Anak Alam namanya. Sekolahnya di tengah sawah, menggunakan bangunan-bangunan kontainer segala macam. Terus guru sebelum saya masuk juga ke Green School Bali. Oh, ke Bali juga ya. Luar Apalagi biasa. Saking asik ngobrol hampir ke ibu. Maaf, ini bukan Sri Mulat. ini saking green schoolnya, saking Iya, green, ini saking menariknya ini obrolan saking hijaunya, toilet Oh, di sana itu kita tidak menggunakan air. tapi Jadi langsung nanti tuh si kotoran manusia tuh langsung Jadi ada lubang Oh. penampung, dan itu akan diolah menjadi gas dan pupuk atau apa. oh, itu kayak dulu zaman-zaman kalau bukan di kita ya, di Eropa itu ada sebuah kerajaan, toiletnya itu tidak ada airnya. Air ngebersihan mah ting make daun gitunya. Tapi memang tadi dijadikan sumber gas, bahan bakar nantinya. Itu biogas. Tanah yang diambil. Betul. Di Jakarta juga sudah pakai yang kayak gitu-gitu. Itu tapi bagus itu. Itu bagus. Pernah ke sekolah dik doang? Kalau Belum? saya belum sih. Oh, belum ya. Itu di daerah Bogor juga. Di tuh. Bogor ya ada. Itu yang banyak yang jadi kita belajar ke sana banyak. Terus saya juga waktu itu pernah ya jadi narasumber di luar biasa ya. PMM. Oh iya. Oke. Di PMM Luar biasa. waktu itu Kabupaten Indramayu. Dulu karena mungkin saya pernah sekolah di sana, terus ada teman saya yang tadinya ngajar bareng jadi pengawas di sana, nunjuk saya ketika udah di lini masa karena mungkin programnya menarik gitu ya. Menarik, Sekolah saya sama sekolah Jogja, sekolah eksperimental Mangunan. Nah, itu Mangunan itu salah satu orang yang ideal pola pikirnya ke pendidikan. Maksudnya fokus lah. Jadi membuat sekolah segala macam. Ada teman saya ngajar di situ. Jadi ada 2 narasumber untuk berbagi praktik baik waktu itu untuk guru-guru di berarti Indramayu. sharing system di sana ya. Ya, sharing system. Ini ada pertanyaan dari pemirsa kita. Kita nyebutnya Baraya. Baraya kita menanyakan, Ibu Negara juga bertanya tadi. Tolong tanyakan ke Pak Obed dan Pak Hamdan. Karena kan kebetulan anaknya juga yang kedua setelah TK sedang bingung nih mau ke sekolah mana. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa masuk lini masa nih. Kebetulan ada Pak Kepala nih kan. Gitu. Anak saya juga udah pesen
5 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, Amin. Mudah-mudahan sehat lah ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di lini masa itu ada tes psikologi orang tua kan gitu ya. Paham Pak. Ini pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Karena di sekolah, mohon maaf ya, di sekolah lain tidak nampak seperti itu. Kalaupun ada mungkin jarang. Tapi kalau di lini masa iburnya ya, kata orang Jerman iburnya bahwa ada tes psikologi terhadap wali murid atau orang tua. Kenapa demikian? Sebetulnya mah nggak ada tes psikologi sih, kita lebih ke wawancara, diskusi. Mungkin karena ini mandat dari ketua yayasannya gitu ya. Jadi sekolah lini masa itu nggak mau dipandang eksklusif. Misalnya anak dokter doang yang ke situ ya, nggak mau. Ya. Jadi biar semua kalangan ibaratnya bisa masuk ke situ. Nah, kami sebagai guru juga berpikir waktu itu, nah caranya bagaimana? Karena mungkin dulu mah masih mencari murid ya. Sekarang karena udah beberapa tahun ke belakang, banyak. Nah, jadi ada mandat seperti itu. Ya udah kita guru-guru diskusi membuat suatu sistem seleksi untuk orang tuanya. Mana yang bisa dibawa kerjasama dengan kalau mau masuk ke lini masa itu ada daftar link PPDB dan itu linknya tuh pertanyaannya banyak banget. Banyak tentang pola asuh, tentang cara pandang pendidikan, tentang dari orang tua itu lingkungan seperti itu ya. Itu ada beberapa kategori panjang dan nanti akan terlihat hasil jawaban orang tua itu serius atau tidak nih. Nah, kalau misalnya bagus nih jawabannya. Nah, jadi nanti akan dipindahkan untuk nanti dipanggil untuk sesi wawancara. Tapi kalau yang jawabannya misalnya hanya pendek dan terlihat kurang serius ya udah mungkin tidak diterima. Nah, jadi ketika jawabannya bagus, nanti akan secara lisan seperti apa nih antara tulisan dan lisan ngobrol tuh. Jadi disinkron. Benang merahnya itu sebetulnya supaya nanti ketika ada visi misi yang target sekolah itu nyambung dengan yang di rumah maksudnya gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Ada yang kedua, ini dari Ciherang. Ciiroh namanya. Ini nih Ciherang. Ya, eta mah. Cikopi. Cikopi. Dari Ciherang, dari Nusa Herang, dari Nusa Herang. Ciiroh itu mengatakan bertanya seperti ini. Ini boleh cowok tuh? Boleh. Sambil Rokok. Agar nyemai silahkan. Kenapa ada beberapa ketakutan dari wali murid sebetulnya pengen karena kan lihat di status di media sosial mungkin menarik nih. Sekolah alam menarik atau sekolah yang berbasis lingkungan nih keren, baru dakter resep di bawah ulin cenah kartunya. Karena memang masanya bermain sebetulnya. Yang jadi pertanyaan, orang teh sieun cenanya sieun teh naon? Karena nu tiap kadinya teh tiap naik nganter teh loba mobil nu asup, banyak mobil aralus gitu. Sementara naik motor kan saeutikan, komo naik angkot eueuh cenah gitunya. Nah, yang jadi pertanyaan dari Ciiroh itu sebetulnya lini masa itu sebenarnya sudah terjawab tapi agak sedikit tadi. Ini sebetulnya lini masa untuk semua kalangan. Nah, supaya Ciirohnya juga mantap mungkin ingin nanti tahun depan akan memasukkan anaknya ke lini masa. Sebetulnya terjadi image seperti itu tuh. Kenapa? Atau sebetulnya berikan penguatannya kepada Ciiroh bahwa lini masa fine aja untuk siapapun gitu untuk semua kalangan. Takutnya biayanya mahal atau dan lain-lain ya. Yang namanya juga kan orang tua mengkhawatirkan semacam itu. Bagaimana menurut Pak Kepala ini? Mungkin ini memang pertanyaan yang banyak, maksudnya banyak sudah umum lah ya. Ditanyakan gitu ya, kekhawatiran publik gitu terhadap sekolah lini masa ya. Mungkin dengan pandangan seperti itu makanya turunlah mandat yang dari yayasan tersebut, nggak mau dipandang eksklusif bahwa yang ke situ pakai mobil apa. Sebetulnya mah nah itu mungkin stereotip yang sekarang terbangun gitu ya oleh publik. Nah, tapi kita di sekolah untuk Ciiroh khususnya jangan khawatir. Kami juga banyak yang menolak yang membawa mobil juga gitu ya. Tergantung visi misi. Bisa nggak diajak kerjasama? Karena nanti akan ada tahap-tahap untuk penerimaan. Dan sampai sekarang juga anak yang ibaratnya ABK memerlukan kebutuhan khusus juga kami terima. Nah, nanti akan disediakan shadow teacher juga. Jadi kalau orang tuanya misalnya bisa diajak kerjasama, ya udah kita terima misalnya seperti itu. Walaupun misalnya mohon maaf anaknya berkebutuhan khusus seperti itu. Ya. Nah, kita masih bisa menerima. Dan jangan khawatir juga untuk misalnya karena mungkin pandangan publik sekarang yang ke lini masa pakai mobil bebas menengah ke atas lah kesannya gitu.
itu sebetulnya mungkin hanya secara pandang, tapi di dalamnya juga banyak juga yang orang tua yang pakai motor atau Iya. pakai angkot. Siapa tahu Yang katanya pakai Grab ya. Yang pakai Grab juga banyak. Ada, betul. Anak yang pakai Grab banyak. Jalan kaki juga makan ada. Setiap Ya? jalan kaki ada. Deket harus Yang nggak ada itu naik sejadah terbang. ala Bidin. Kemarin ada. Ada. Dalam mimpi. Jadi sebetulnya lini masa itu ya apa ya? Buat siapapun lah. Siapapun. Kalau ingin lebih paham atau ingin lebih tahu seluk-beluk lini masa terkait ya tadi ya parenting dan sebagainya, datang aja ke lini masa. Bahwa di sana tidak semuanya naik mobil ya. Iya. Kebetulan aja ada mobil di rumah dibawa daripada nganggur kan gitu. Atau Gitu. jangan-jangan Siapa yang aja. bagusnya itu Grab gitu kan. Ya, siapa tahu diantaranya siapa sama tahu- Grab. siapa Iya tahu betul. itu ya. Heeh. Jadi selama ada kemauan dan mau diajak kerjasama tadi, Betul. bisalah kayaknya ke lini masa. Gas. 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 Oh sekarang gas ada di sini yang jualan. Mungkin dari Pak Kiki ada pertanyaan lagi Ya, pertanyaan sebelum lagi. pertanyaan dari Baraya yang lain. Oh, ya. Nah ini menarik juga ya. Karena gini, punten-punten ya ini punten-punten ya. Kan ini biasanya tuh kalau sekolah sudah katakanlah peminatnya banyak, apa-apanya banyak, yang daftar banyak, punten-punten ya. Ya kadang ada beberapa sekolah juga yang menjadikan istilahnya Aji mumpung. aji mumpung ya, wah menerimanya banyak gitu ya. Nah ini yang menarik itu di lini masa itu selalu konsisten dengan jumlah siswa kalau tidak salah ya. Nah, artinya begini, tidak sampai misalnya wah ini banyak nih yang daftar, kayaknya dibuat dua kelas nih, oke juga nih. Nah itu hal seperti itu sepertinya belum apa ya, ya istilahnya tidak terlalu memikirkan ke jumlah ya, tapi lebih ke kualitas kayaknya ya. Ya sebenarnya lini masa itu kita hanya menerima misalnya satu kelas, satu rombel, dan itu kalau SD 20, kalau SMP 25. Wow. Kenapa cuma banyak peminat tapi kita hanya menerima 20? Yang pertama kita ingin fokus ke kualitas anak, karena terlalu banyak juga kita kerepotan. Dan satu kelas itu gurunya ada 2. Jadi misalnya itu biasanya bergantian. Yang satu ngelit, yang satu sambil mendampingi. Ya, bergantian. Dan itu bisa 2 guru itu dalam 1 minggu tuh RPP-nya ya masing-masing. Tapi ya tetap kolaborasi gitu ya, tetap satu visi kegiatan itu. Itu beda dengan Sidau teacher. Beda. Beda Itu lagi mungkin dengan Shadow ini. Itu ya, justru ini. hal yang membuat saya menarik akhirnya. Ini Shadow. Ya, Shadow. shadow. Itu hal yang akhirnya membuat saya juga tertarik dengan sekolah yang Lini akhirnya masa. sekolah baru yang sekarang Ya, akhirnya bergabung aja. gitu ya. Sebab memang pada akhirnya saya sebagai guru ketika mengajar anak-anak, kenikmatan mengajar itu kalau memang saya sadar bahwa saya sebagai guru hanya bisa mengajar beberapa jumlah anak saja. Saya harus sadari sepintar apapun guru kalau mengajar terlalu banyak siswa Menguras tenaga. itu Ya? pertama menguras tenaga. Yang kedua pasti ada beberapa persen yang akhirnya anak-anak tidak maksimal. Terabaikan lah. Nah, ya, hal ya, itu yang akhirnya membuat Abdi berpikir bahwa untuk meningkatkan kualitas pengajaran itu sangat penting sebuah lingkungan sekolah yang memang tidak terlalu nafsu untuk menambah kuantitas siswa. Di situ yang tertarik tuh. Pertama kita bisa kolaborasi dan menampung aspirasi siswa yang pertama, yang kedua eksplorasi dengan kuantitas jumlah yang sesuai dengan daya tampung. Itu bisa memaksimalkan kita di pemberian materi sehingga kita Ditambah, bisa Iya. mengenal anak satu persatu. Iya. betul. Ditambah disupport dari pihak yayasan juga, ya kan? Pasti itu penting. Ah, itu penting. Harusnya penting kan? Dukung, Betul. kan? Dukung Iya. juga. Ya Dan intinya kan kesejahteraan lah. Kan harus di Iya, maksudnya selain kesejahteraan udah jelas lah, itu pasti jadi sudut pandang kita sebagai pekerja gitu ya. Tapi yang paling penting dari semua itu kan support dari yayasan tentang program Iya. yang sudah dibuat oleh guru, oleh Seperti tadi kan sekolah. tidak terlalu bermimpi ke Iya. hal-hal yang seperti tadi gitu kan ya. Nah, kalau guru-gurunya nih, kalau tadi kan bicara siswa, kemudian wali murid dan visi misinya. Kalau guru-gurunya itu basicnya semua. Ini pengen tahu juga nih mungkin dari Baraya. Apa saja? Kalau Pak Rian kan dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dari PGSD. Nah, kalau dari yang lain mungkin ada yang lain lingkungan Kalau apa gitu. di lini masa itu sebetulnya gurunya variatif, Variatif. ya. Sebagai ininya sarjananya ibaratnya ya tenaga profesionalnya. Ada pendidikan, Yang PGSD juga ada tentunya yang PGSD cuma ada beberapa.
yang dari PBSI juga PBSI Uniko ada sekarang menambah lagi tuh. PBSI. PBSI Uniko ada beberapa sekarang. Eh, Yang dari teknik juga Dari ada. teknik yang ada. dari apa namanya IPB, IPB, itu IPB, jurusannya pertanian. pertanian juga ada. Wah. Jadi yang dilihat itu guru tersebut itu mempunyai potensi di bidang lain. Nah, ketika bisa dilihat dengan potensinya dan serius, ketika mengajar, nanti kan akan menerapkan keahlian mereka Keahliannya. dalam misalnya mengajarnya gitu, ya. Bukannya sekedar bisa ngajar doang, tapi ada Betul, sesuatu lagi ada yang- sesuatu. oke. Jadi ini saya juga lihat apa ya, penerimaan kalau di luar negeri kan nggak dilihat dari sarjananya, tapi pengalaman segala macam. Nah ini alhamdulillah nih di lini masa melihat itu juga, jadi menarik dan ini memang menjadi apa ya, menjadi kekuatan lah ya Oke. dari beberapa sudut pandang, dari beberapa ilmu disiplin ilmu gitu. Dan tentunya di lini masa itu ada sesi belajar guru. Sesi belajar guru. Sesi belajar guru itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat khusus itu di waktu Di sekolah apa di sekolah. keluar? Oh, sekolah. Kadang di sekolah, kadang di luar ya. Oke. Di sekolah itu yang jadi narasumbernya tuh bergantian gurunya. Oh, dari guru-gurunya. Dari guru-gurunya. Oh. Jadi punya penemuan Jadi apa? sharing season gitu, antar sharing guru season. nih. Oke. Terus ada laporan belajar guru. Tiap bulan harus store, ada Belajar linknya. apa nih? Apa aja? Menarik ya. Bebas. Laporannya apa, pembelajarannya apa, Asik mau sekali ya. mau resensi novel atau mau bedah novel atau mau belajar tentang apapun itu nanti diketik, bikin ininya sinopsisnya atau referensinya, resensinya, nanti dikirim ke link tersebut. Jadi Enjoy, terlihat di sana guru teh belajar. Ketika menjadi narasumber juga kan dia berbagi juga tentang penemuannya apapun itu. Nah, itu yang menambah nutrisi bagi guru-guru lain. Iya, iya. Dan di situ ya terlihatlah bahwa guru lini masa itu banyak belajar. Kemudian memang jadi seorang guru itu harus menjadi pembelajar sepanjang hayat kan kata. Betul. Jadi iyalah ibarat kata mah mau di itu teh mah teu ditanya IPK-nya nih sabaraha gitu tapi bisa jadi naon. bisa naon. Oke. Oh iya, ada yang lucu. Saya baru ngambil ijazah juga kemarin. Saya juga gitu. Jangan ditiru ya. Jadi ya. Tapi ngomong saya juga dulu gitu. Iya. Jadi Jadi bis erek 4 tahun gitu baru ngambil ijazah. teh. Iya. 5 tahun kemudian baru diambil. Dan itu saya tahu, bukan karena nggak mau ngambil, tapi memang keadaan kita yang tidak bisa saat itu. Sesuai dengan aturan Pastinya saja. alhamdulillah betul, nanti betul. jadinya ngalamar nanti gitunya di si kata di kan besok mana yang penting bisa naon di Potensi kita yang dicari. ternyata Oke. alhamdulillah oke gitunya. Tapi bukan berarti mengabaikan nilai-nilai, Bukan. karena nilai itu juga Bukan. bagian dari pencapaian, kan gitu ya. Tapi jauh lebih penting ketika IPK bagus ditambah punya Potensi. Kembali lagi ke hal dasar tadi, ketika seorang mahasiswa tidak bisa menyelesaikan skripsi hal kecil, berarti dia tidak bisa menyelesaikan hal yang besar. Menarik, tak ya. ingat. Artinya ketika di lapangan pekerjaan hal kecil saja dia tidak bisa melakukan dan tidak Apalagi? menyelesaikan, apalagi nanti ketika dihadapkan di lapangan. Peristiwa yang Nah, besar. adapun yang memiliki potensi, Abdi pikir semua orang ada proses pencarian. Nah, tidak semua orang melakukan proses pencarian. Iya, betul. Ya, bagi siapapun lah itu. Makanya urusi dulu hal kecil baru hal yang besar. Besar. Kalau Karena skripsi semua- cetek tapi tidak bisa selesai. Wah, Gimana karena sih kalau skripsi yang itu bagus kacau adalah ya? skripsi yang selesai. Oh, itu yang bukannya selesai. bagus. Ini Berarti selesai semua. Alhamdulillah. Yang membedakan tuh ijazahnya. Masalahnya itu sebetulnya bukan di masalah skripsi. Ya finansial lah. Finansial. Nah, salah satunya Iya. itunya. Kita tuh memang begitu dulu, sama saya juga pernah terhambat pada saat pengambilan ijazah, tapi kan persoalannya pihak kampus juga tahu kita tuh bukan masalah, mohon maaf, Skripsi dan beres. bukan, tapi itu tadi finansial. Nah, kita kembali lagi nih, ini kebetulan ada bapak guru dari lini masa ya. Kacau. Ya nggak apa-apa dong, sekalian kita ngobrol tentang sekolah sharing. Tadi Jarang-jarang kita yang ngobrol kayak gini. Mas Obet disampaikan ya yang tentang Oh iya. bagaimana guru itu mempresentasikan ya. Sebetulnya itu di setiap sekolah ya, program seperti itu sebetulnya ada. Hanya saja terkadang tidak dilakukan dan akhirnya terabaikan ketika punten-punten ya. Nah, ini biasanya akan muncul itu ketika proses akreditasi. Oh iya. Nah, ini di proses akreditasi itu biasanya suka ada pertanyaan, ini gurunya pernah nggak ketika misalnya sudah mengikuti pelatihan atau apa, pernah nggak dipresentasikan gini-gini lagi?
Ya akhirnya Dokumentasinya mana? Gitu. akhirnya kan Mana nih? ujung-ujungnya karena tidak dilakukan itu, ya akhirnya dibuat foto-foto punten-punten gitu ya. Nah mungkin kita kalau bisa ya setiap sekolah memang harus punya Harus begitu. program Dan baga- menseriuskan. menseriuskan bagaimana setiap sekolah itu punya program yang tadi itu dijalankan gitu ya. Jadi memang program dari sekolah sendiri itu memang harus punya waktu khusus gitu ya untuk kegiatan tersebut gitu kan ya. Betul Akiki dan kami juga sebetulnya lagi melebarkan sayap, bukan melebarkan sayap, jadi menghidupkan kembali. Jadi waktu itu teh kita sama teman-teman lini masa juga, Pak Unang tentunya waktu itu sebagai ketua. Pak Unang, oh ya, Pak Unang, Pak sehat, Unang, Pak Unang. selamat ya atas pernikahannya. Ya selamat ya Pak Unang, mohon maaf ya kami tidak kesana karena Barakallahu fikum. Samawa. diundang dan tidak tahu ya. Tapi kami segenap dari Antip apa ini? Antip TV. Antip TV yang mengucapkan Selamat menempuh hidup menempuh baru hidup ya. baru. Semoga bahagia. Amin. Barakallahu fikum. Lancar. Nanti Eh, salam cerot. Ya pokoknya bahagialah, sakinah mawadah warohmah gitu ya. Iya. Menanggapi dari pertanyaan, bukan pertanyaan sih, lebih ke ya ini Curhat ya, tadi problemanya demikian ya, di lapangan, di sekolah lain lah ya. Bagaimana Pak? Sebenarnya waktu itu sudah sempat berjalan karena kita teh dari lini masa waktu itu sudah membentuk KGB, Komunitas Guru Belajar. Waktu itu hanya kumpulan yang sangat kecil waktu itu di sekolah. Tapi waktu itu sudah lebih melebar, mengajak sekolah-sekolah lain. Waktu itu ada Pak Hamdan dari Istiqomah, waktu masih Istiqomah. Oh, teman saya nanti diajak tuh. Terus ada Pak Hamdan Dingbo waktu itu teh dari SD 17 berarti. Terus ada dari pengawas juga waktu itu pernah nambah. Dari SMK 5 waktu itu ada Bu Unik juga ikut. Nah, ini tuh pengen lagi dihidupkan lagi. Ini sangat penting karena sharing-sharing bisa pengalaman di sekolah di masing-masing sekolahnya. Karena saya juga pasti tentunya perlu belajar juga dengan guru-guru di sekolah lain. Barangkali banyak siapa tahu bisa sesuatu ya di sekolah sesuatu kita. betul. Nah, kita teh ingin akan menghidupkan kembali, dan itu nanti kayaknya jangan dari lini masa deh ketuanya. Nah, gitu. Tapi kita tetap Inisiasinya udah dari kita walaupun kita nanti takutnya tuh ini mah program lini masa, padahal bukan, tapi ini mah keinginan lah. Nanti mungkin bisa Pak Kiki, Pak Tipani misalnya dari lintas jenjang juga nggak apa-apa. Jadi untuk sharing aja tentang pendidikan, tentang isu, tentang apa gitu. Nah, nanti pengen tuh akan dikemasnya misalnya sambil camping keluarga atau apa gitu, tapi ada kemasan diskusinya khusus. Nah, mungkin ini menarik ya. Siapa tahu gitu ya. Nah, kebetulan nih kita juga mengucapkan selamat ya untuk rekan kita Pak Ida. Pak Ya, Pak Ida ya, alhamdulillah sudah jadi diangkat menjadi ketua PGRI ya. Barakallah. Selamat Pak Ida, ini salah Mantap. satu senior teman kita ya di Teater Sado gitu ya. Mudah-mudahan ini amanah ya. Pak Ida ini ya, siapa tahu kedepannya punya program yang seperti tadi membentuk komunitas guru tadi. Yuk sharing di mana dengan kegiatan tadi ya. Mudah-mudahan lah nanti Pak Ida lah bisa ya. Tapi kalau lihat dari peristiwa ini ya, dari peristiwa Pak Kiki kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian, ini Pak Kiki apa Pak Encuy? Bang Encuy ya? Pak Kiki aja lah. Iya. Sebetulnya bukan persoalan di sekolahnya sebetulnya. Saya kira semua sekolah juga bagus dan punya visi misi sama dengan bagaimana guru juga harus meningkatkan kualitasnya, harus belajar. Berarti kembali ke gurunya sebetulnya. Kan kalau belajar mah nggak perlu kumpul sebetulnya mah. Bisa belajar mandiri sebetulnya kan. Apalagi media sosial atau internet itu sudah lengkap lah kalau kita bisa cari gitu ya. Hanya saja mungkin di lini masa ini ya kesadarannya tumbuh. Baik dari yayasannya, dari guru-gurunya, sistemnya sudah jalan gitu. Di sekolah lain juga tinggal memperbaiki itu saja sebetulnya. Tapi kan setidaknya pihak sekolah tuh memfasilitasi juga. Artinya pihak sekolah itu memfasilitasi kegiatan tersebut sehingga guru nu tadina rajin kemudian ku awalna kapaksa lama-lama makan iya bener ya. Tapi ini saya lihat kegiatan-kegiatan yang sebut saja dilakukan oleh guru secara umum kan suka ada tuh. Kayak seminar sudah seperti apa. Tapi kan pada akhirnya outputnya kan sertifikat. Artinya memang kesadaran di wilayah sananya kan perlu digali lagi. Ya kembali kan
ke sistem dari atasannya dulu Sistem nih. dari- Sok tah gitu. Iya. Sebetulnya Sebetulnya dihandap heeh. tapi tidak difasilitasi. Akhirnya mah urang mah kudu ngajar kudu kieu. Kan Mm-mm. geus difasilitasi waktu misalnya ya. Nah, itu kan bisa aja. Tapi Ini Akiki sebetulnya kalau ini dibangunkan lagi ya KGB ini, alhamdulillahnya tuh channel tentang ininya tuh lumayan banyak. Channel Channel kerja- ya, bukan channel. channel coy. Ya jaringan tentang pendidikannya Selama itu juga. lumayan banyak di Paunang itu, karena kemarin waktu pertemuan terakhir ya waktu di Otaku ngobrol tentang KGB, Paku di dalam Ah. otak. kita langsung ada kegiatan, dapat undangan di Jakarta waktu itu dan kita langsung ke Jakarta ke apa namanya tuh PGN TPN Jakarta. Di Jakarta. Seperti lagu Plus Plus. Nah, Ke Jakarta. Jakarta aku kan kembali. Nah, itu kita ke Jakarta, di sana ada kegiatan TPN. TPN itu Temu Pendidik Nusantara. Oh, seluruh Indonesia. Nah, jadi Nusantara. ada komunitas-komunitas guru pada kumpul di sana. Alhamdulillah kita diundang juga ya untuk menambah pengalaman, Ya. penemuan apa karya-karya anak ataupun seminar tentang dari menteri waktu itu langsung. Nah, terus ada apa namanya stempel, kalau kita berburunya stempel kacau ya. Oh iya. Supaya dapat uang jalan. Ada Nggak apa-apa lah. nggak ada kegiatan-kegiatan yang nantinya setelah ngikuti kegiatan dapat stempel gitu waktu itu. Tapi menarik sih kegiatan-kegiatan itu. Sebetulnya saya dengan Pak Hamdan juga terinisiasi dari sana, Di sana ya. termotivasi. Kayaknya di Kuningan harus bikin nih. Jadi inspirasi nih Jadi buat kita inspirasi nih. Jadi kita. ada pola di mana guru dikumpulkan. Setelah guru dikumpulkan itu nanti ada beberapa pos. Pos 1, pos debat, pos 2 tentang materi, pos 3-nya tentang tontonan sebut saja, pos 4-nya mungkin tentang melihat karya-karya. Nanti setiap guru akan diberi peta. Nah, pertama ke pos 1 dulu nih, harus dapat stempel. Jadi kayak Jadi dia menjelajah. harus mendengarkan proses Debat. debat. Baru ke pos 2 pindah. Dia harus mendapatkan sesuatu dari tuh? pos kedua. Pos dua Seperti apa? itu. Nanti pada akhirnya ketika stempel itu dikumpulkan dapat sesuatu. Sesuatu. Walaupun mungkin hal-hal yang sederhana, tapi kan dari kegiatan itu pada akhirnya memacu guru untuk semangat mengikuti kegiatan TPN di sana. Oh gitu. Nah, itu bagus-bagus. Itu menarik. Ada karya anak, ada karya guru juga. Nanti jadi laporan nggak? Jadi laporan si gurunya nggak? Kalau Setelah kalau mereka memang itu udah tergantung belajar. dari sekolah ya Pak Rin, ya. kalau kita Apakah ini, itu akan jadi laporan, apakah itu hanya jadi inspirasi, apakah itu jadi apa? Tapi saya menangkap bahwa memang sangat penting setiap guru khususnya di kita ya di Kuningan mengadakan sebuah perkumpulan, ya hal-hal semacam pendidikan itu sendirilah. Iya. Sebab memang sudah terlalu jauh kalau kata saya. Kalau perkumpulan banyak di sini sebetulnya. Ya, Termasuk makanya karena pendidikan itu didefinisikan terlalu jauh kalau saya melupakan hal yang dasar. Makanya memang perlunya penyemarataan visi berkaitan dengan pendidikan Oke. supaya nanti muncul gelagat atau kesadaran atau keinginan untuk memperbaiki proses sistem pendidikan yang ada. Oke. Nah, kita rinci nih beban guru itu ada apa aja sih? Yang pertama, Satu, administrasi. udah jelas. Dua, beban hidup. Tiga, kesejahteraan beban ya. siswa. Beban siswa. Ya, Keluarga. keluarga wah, jangan disebut beban ya. Jangan. Itu mah kewajiban. Nah, Beban. di antara ketiga masalah ini, tiga beban ini berarti kan sekarang juga pemerintah mungkin sedang mencoba untuk meringankan beban administrasi. betul. Berarti kan itu udah rada ringan. Yang pertama, yang kedua, beban kesejahteraan. Sekarang banyak sertifikasi itu dan itu yang biaya, mau dan itu butuh biaya berarti kan itu. sedang digarap. Yang ketiga tadi beban apa tadi? Beban murid. Beban siswa. Beban murid berarti itu tergantung dari keseriusan guru ketika mau mengajar. Artinya memang sentuhan-sentuhan dari para pemangku kebijakan itu memang harus kembali menjadarkan guru-guru supaya memang profesi guru secara hakikatnya itu kembali ke masing-masing marwah gurunya. Oke. Sebab takutnya sudah bergeser kayaknya ya. Jadi memang profesi guru itu satu mungkin ada yang menjadikannya sebagai ladang hidup, ladang mata pencaharian, yaitu wajar-wajar saja yang pertama, yang kedua, tapi esensi mengajarnya jadi Ngejar itu hilang. aja gitu. Itu yang harus mendidiknya itu gitu kan ya. Jadi Dulu ada istilah tapi begitu. tidak semua ya, maksudnya Ya. mungkin beberapa Kan ada istilah guru tanpa tanda jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kan sekarang harus ada tandanya kan. Harus ada Karena tandanya. memang udah sistem udah kayak gini, hidupnya kayak gini. Tapi bicara soal perkumpulan tadi Pak Kiki, bukan berarti tidak ada, sebetulnya tidak ada yang sebut pakai kita di YouTube belajar gitu. Kan ada MGMP tuh. Tapi memang
yang kita lihat di teman-teman di MGMP itu lebih bicara soal apa ya? Kebanyakan ya. Kalau kita kan udah jenuh nih ngajar, jalan-jalan bu kemana? Nah itu tuh. Kalaupun ada sharing season, hanya 10% dari 100% gitu. Sisanya lebih bagaimana membuat guru cerah ceria di taman hiburan dan sebagainya gitu. Nah, mungkin itu yang diperbaikan. Sebetulnya sekolah sudah mempersilahkan, Pak Kiki, mempersilahkan ayo tiap hari Senin misalnya guru bahasa Indonesia, tiap hari Selasa guru apa, sudah ada sebetulnya. Tinggal sistem di MGMP-nya itu yang terkadang harus dibuat. Misalnya, ayo kita bikin buku bareng-bareng. Sehingga buku ini bisa dijadikan bahan ajar di sekolah kita. Itu kan bisa sebetulnya. Karena kan yang tahu siswa itu kan bukan orang lain, gurunya sendiri kan. Jadi kalau memang ini produknya dari gurunya, itu kan terkesan memang untuk anak-anaknya. Nah sekarang kan ada lagi istilah kurikulum cermai. Ini yang sekarang digalakan di Kabupaten Kuningan nih. Tanggapan Pak Rian, Pak Hamdan, dan Pak Kiki nih terkait kurikulum cermai, berarti lebih ke kearifan lokalnya diangkat nih. Sementara Lini Masa udah dari awal nih bicara soal kearifan lokal, udah duluan nih. Kira-kira nih, apakah ini bisa jadi ajang bahwa kami sudah duluan, atau ini akan menjadi bahan pembelajaran yang lain bahwa ternyata kurikulum cermai ini bisa melengkapi Lini Masa, atau sebaliknya Lini Masa ini bisa melengkapi kurikulum cermai gitu. Gimana tanggapannya nih? Waktu itu saya pernah ikut Zoom terkait tentang Zoom mana nih? Zoom apa namanya tentang kurikulum cermai. Waktu itu ada, dan Pak siapa itu teh? Kabit bukan. Pak Uhar yang menjadi ya kan, karena narasumber. Saya sering juga dialog langsung dengan beliau. Nah waktu itu dengan Zoom meeting, yang saya tangkap itu di kerangkanya memang sudah bagus. Waktu itu udah bagus, pengenalan segala macam. Cuman mungkin nanti pengaplikasian di sekolahnya bukan hanya, kalau dari taksonomi belum ya, jangan hanya C1-nya aja gitu, hanya hafalan mengingat misalnya endemik apa gitu, bukan, tapi harus ada pengaplikasian, misalnya dari C4 ataupun C6-nya nanti karyanya seperti apa, dan atau pengaplikasian evaluasinya seperti apa, itu yang perlu perlu didorongnya di kurikulum cermai itu. Jadi kenapa harus C4 sampai C6 atau C3 sampai C6? Karena itu memotivasi anak untuk belajar berpikir kritis nanti ke depannya. Nah, dengan problematika sekarang Ciremai yang sudah begini, nah anak-anak nanti bisa menanggapinya dengan kritis. Kalau begini tuh kayak gimana? Sudah begini tuh. Ya, dengan keadaan sekarang seperti ini gitu ya, yang Kuningan sudah nggak dingin lagi. Nah, nanti anak-anak bisa berpikir, oh ternyata orang tua kita ataupun pendahulu kita banyak yang melakukan misalnya kegiatan yang kurang baik misalnya seperti itu. Itu bisa ditanggapi oleh anak-anak. Tapi kalau misalnya hanya pengenalan C1-nya aja, materi semua C1, hafalan sama soal ABC sampai 30 itu aja kan, itu tidak memicu anak untuk berpikir kritis gitu ya. Tapi harus ke program-program yang bagaimana kemasan guru, mungkin nanti ketika kurikulum cermai itu sudah jadi di sekolahnya, tinggal pengemasannya itu aja. Itu sih. Dan tentunya kami juga Lini Masa kemarin sudah banyak melakukan hal tersebut ya, alhamdulillah kita belajar langsung lah, kita dengan praktisi dengan segala macam gitu ya, dengan komunitas, dengan ya untuk mendalami guru-guru juga. Dari Pak Hamdan gimana, dari Pak Hamdan nih? Kalau saya lihat pemerintah mencoba untuk mendekatkan siswa kepada lingkungan sekitar. Itu tapi yang ini pertama sudah di kurikulum udah cermai. belum sih, atau ini hanya masih wacana atau belum masih wacana berarti ya? Itu pergantian pemerintah. Oh iya. Kayaknya masih rencana program mungkin ya. Ini mungkin bagusnya pemerintah mencoba untuk menguatkan hal yang dekat dengan lingkungan sekitar kepada anak pemerintah daerah ya. Hal yang bagusnya seperti itu. Apakah ada hal yang kurang baiknya gitu maksudnya tuh? Hal yang kurang baiknya mungkin ini memang mungkin hanya anggapan saja ya. Saya hanya takutnya ini jadi ruang doktrinisasi. Takutnya jadi hal-hal doktrinisasi yang diterapkan siapapun berkaitan dengan pola asuh di Ciremai. Takutnya karena kita fokus kepada kurikulum tersebut, sebut saja seperti itu, sementara implementasi di lapangan ternyata memang tidak sejauh. Jadi
Nina Bobo lah. Betul. Kita jadi fokus Malah ke jadi sini. tidak berkembang nantinya Malah ya. jadi tidak berkembang seperti itu. Sebab memang pada akhirnya ketika kita pelajari kurikulum Cermai, betul kata tadi memang pola awalnya memang lebih ke mengenalkan seperti apa Cermai, ada apa saja di Cermai, mungkin awalnya seperti itu. Kalau coba kita lihat secara keseluruhan, bisa jadi problem-problem yang ada di Cermai itu yang diduangkan terlebih dahulu. Nah, jadi problematika itu yang mungkin pada akhirnya jadi sebuah permasalahan yang dituangkan kepada kita sebagai penggarap kurikulum itu. Ya, kalau kita sudah menerima problematika dari si penganalisis itu, baru kita mencari solusi. Nih seperti itu, Pak Tip. Ini luar biasa. Karena sudah 1 jam, biasanya kita sampai 40 menit. Ini udah 1 jam. Ini obrolan hebat dari. Nanti bisa dilanjut di season 2 ya. Bisa di season 2. Bisa ada season 2 lah. Ya, nanti mungkin kita akan mengundang langsung Pak Guru Dukri lah. Pak Guru Dukri dengan ngobrol dengan Pak Rian dengan Pak Hamdan ya di sisi yang lain. Pak Dukri. Pak Dukri ada dari Kita undang lah Pak Dukri. blok sana ya, blok 3 ya. Biar nanti ngobrol sama ini. Enak, Nah, gitu. ini pertanyaan-pertanyaan terakhir lah di season ini. Sudah berapa angkatan yang sudah keluar dari lini masa nih? Sudah diserap di berapa sekolah-sekolah mana misalnya gitu? Di Kuningan apa di luar? Kalau lini masa baru ada 3 lulusan. 3 lulusan. Yang lulusan pertama itu anak yang punya yayasan juga ya, Pak Ajaib. Itu anaknya di Jakarta di Sampurna. Sama anaknya Kang C Bagus ada di iya. SMP 1. Itu waktu itu cuma ada 2. Terus yang angkatan yang kedua itu ada yang di SMP 1 sama di SMP 2 sama yang Mas Antren. Ada yang menjadi murid-muridnya Kang Ilok. Di sana ada. Berarti kan lulusan-lulusannya cukup diterima di sekolah-sekolah, taruhlah kalau dulu tuh ada istilah sekolah favorit atau sekolah-sekolah yang memang punya grade-nya A lah, walaupun sekolah tetap sama aja sebetulnya ya. Nah, baik. Dan ada satu lagi kelulusan yang ketiga yang terakhir. Sekarang karena lini masa membangun juga SMP, jadi ada 50% yang ke SMP, yang ke lini ada bukan 50, ada 70% diarahkan ke SMP lini Lini masa, masa juga, dan oke. yang sisanya ada yang di Cirebon sekolah Edu sama SMP 1 ada, terus di yang Mas Antren juga ada. Dan inputan yang dari eksternal juga banyak. lebih asik ya. Yang paling jauh itu dari Luragung. Dari daerah timurnya ya, dari daerah selatannya dari Dharma. Kalau dari daerah Kalernya itu dari Bandorasa ada. Itu ya alhamdulillah lah. Dan yang sering menjadi pertanyaan orang tua adalah ini gimana nih lulusan lini masa bisa diterima di sekolah konvensional yang lainnya enggak apalagi gitu. sekolah swasta macam itu ya. Jangan khawatir Ibu Iroh, Bapak Iroh ataupun Baraya yang sedang menonton channel ini, jangan khawatir, lulusan dari sekolah lini masa entah itu dari SD atau dari SMP-nya itu bisa diterima di sekolah manapun karena bisa bertarung di sekolah manapun ya. Iya, betul, karena kita juga di bawah naungan dinas. Hanya itu kalau yang penting. Sekolah swasta itu mempunyai kebijakan sendiri juga, sistem sendiri dan kemasan sendiri gitu. Kalau ijazah dan segala macamnya itu tetap sama dari dinas Dan tetap dalam lingkup pengawasan kan. Pengawasan. Ini sudah jelas nih, tidak ilegal tapi memang legal. Dan dinas mengawasi, pemerintah juga mengawasi. Yang paling penting adalah mari kita ajak anak-anak untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri, sebab pada suatu waktu nanti anak-anak kita akan hidup sendiri, akan mandiri sendiri dengan pola pengajaran di sekolah lini masa secara khusus mengajarkan tentang bagaimana pemecahan masalah-masalah itu sendiri kepada anak-anak. Hal itu sangat penting daripada pelajaran-pelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi memang siap atau tidak, diterima atau tidak di sekolah favorit, kalaupun kita sekolah di sekolah favorit, kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah, berarti fungsi pendidikan jadi masalah. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kita ajarkan anak-anak mengatasi sebuah masalah dengan berbagai macam solusi yang dia temukan, hasil perenungan dirinya sendiri, hasil koordinasi dengan orang lain, sehingga dia secara utuh menjadi manusia yang normal atau secara umum. Luar biasa. Pak Ustadz luar biasa. Ya, sedikit lah tambahan. Maka. Nah, dengan mengatasi masalah itu, maka metode yang kita sering
lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah PBL. Jadi problem based learning atau problem based learning, betul, anak itu mencari masalah sendiri, silakan cari solusi. cari solusinya sendiri. Misalnya masalahnya tentang Gunung Ciremai ya, silakan cari masalahnya, solusinya seperti apa, seperti Ini itu. obrolannya bisa panjang sebetulnya, bisa kita lanjutkan di sesi-sesi Oke, berikutnya. nanti tadi ya Oke, kita terakhir undang nih, Pak. Pak Guru Dukri, nanti kita bincang-bincang dengan Pak Guru Dukri. Nah, kebetulan Pak Guru Dukri juga seorang pendidik, ya mungkin nanti bisa lebih sharing tadi ya. yang dibahas ya. Boleh lah. Oke. Ada jargon nggak dari lini masa? Lini masa apa? Kalau Uniku Jaya misalnya gitu apa nih? Kalau lini masa apa? Varian atau saya lebih kan baru saya. Oh iya. Ada. Ulah kacau mah jangan kacau ya kacau. Sebetulnya nggak ada jargon khusus sih. Kalau jargon biasanya setiap kegiatan beda-beda. Boleh sampaikan aja nggak apa-apa. Kalau lini masa mah ini aja lah. Sekolah lini masa Linuih Linuhung Niti Mangsa. Linuhung Niti Mangsa. Saya sekolah lini masa. Sekolah lini masa Linuih Linuhung Niti Mangsa. Apa ketiga komponen itu? Nanti kita cari tahu di sesi Nanti kita berikutnya. bahas bersama Pak Guru Dukri. Pak Guru Dukri dan kawan-kawan. Kita kawan-kawan ini. Kita bahas tadi yang slogan tadi ya. Betul. Oh iya kawan-kawan. Ya ini penutup ya, kalimat penutup. Anak-anak harus bisa mandiri karena tadi kelak mereka akan hidup sendiri. Makanya ketika ketemu masalah, mereka bisa memecahkan sendiri. Minimal tidak merepotkan orang lain lah. Tapi secerdas-cerdasnya anak-anak, di hadapan orang tua mereka masih tetap anak-anak. Jadi orang tua dan anak harus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Hamdan, terima kasih Pak Kiki. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di acara apa ini? Entahlah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyinuh